Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gue, Iman. Nah, di video kita kali ini gue akan melanjutin pelajaran yang kemarin. Kalau yang pelajaran yang lalu kita kan sudah belajar tentang flam dan flam accent kan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang flam tap. Nah, flam tap itu apa sih? Flam tap itu adalah double stroke yang kita kasih flam. Kalau flam accent kan single stroke ya. Nah, kalau flam tap ini adalah double stroke yang kita tambahin flam. Nah, gue coba tulis notnya. Nanti kita akan jabarkan lagi supaya lebih detail lagi. Nah, ini gue pakai warna yang beda. Kanan, R itu artinya right itu artinya kanan, L itu singkatan dari left itu kiri. Oke. Nah, di antara itu dikasih flam gitu. Jadi double stroke kan kalau kita mainin double stroke kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, berarti kita mainin double stroke dulu ya. Baru kita kasih flam di tengahnya. Nah, kalau misalnya kita pakai pecahan not 1/16 berarti ini sebagai metronomnya gitu kan. Tu wa ga pa ton i n e tu i n. Nah, oke. Kita pecah ya biar lebih enak ngeliatnya. Oke, kita pecah. Nah, masih sama. Kanan, kiri. Nah, kita masukin flamnya kan. Kalau dengan begini kan, dengan kepisah begini jadi lebih jelas kelihatannya ketimbang dempet kayak tadi. Nah, ini R. Nah, kalau misalnya mau ngelatihnya dengan cara satu persatu juga bisa. Misalnya flam kanan dulu. Ini yang gue lingkarin nih. Nih, flam kanan dulu. Flam kanan. Ini kan flam kanan nih. Flam kanan. Baru kita tambahin kanannya. Yang ini flam kiri. Baru kita tambahin kirinya gitu loh. Satu persatu seperti itu juga boleh. Coba gua hapus. Oke. Flam kanan, flam kiri, tangan kiri, flam kanan, tangan kanan, flam kiri, tangan kiri. Flam kanan, tangan kanan, flam kiri, tangan kiri, flam kanan, tangan kanan, flam kiri, tangan kiri, flam kanan. Berasa kayak dribble bola gitu. Nah, kalau kita mau masukin hi-hat,
pelan-pelan aja dilatihnya sampai akhirnya nanti. Kalau saran gue sih pelajarin, dilatih bentuknya dulu. Bentuknya udah lama-lama makin nyaman, tingkatin kecepatannya sedikit demi sedikit dan sabar sih. Oh iya, gue juga buat teman-teman, gue sangat saranin buku ini. Jadi kalau bisa beli. Tapi kalau mau yang gratisan, gue juga mau ada gue kasih linknya. Silakan teman-teman drummer add Facebook gue atau Twitter gue, nanti gue akan kasih linknya. Atau teman-teman drummer bisa masuk ke blog gue drumpedia.wordpress.com. Di situ gue banyak nulis tulisan tentang pembelajaran drum satu persatu. Ada rudiment, ada single stroke, ada tentang pedal, ada tentang banyak deh, pokoknya semuanya tentang drum. Nah kalau nggak salah gue ngasih linknya di, kalau nggak di rudiment, di flam gitu. Coba teman-teman masuk ke blog itu, atau kalau emang misalnya nggak nemu, silakan add Facebook gue atau Twitter gue, nanti gue kasih linknya. Jadi nanti kita bisa belajar bareng dari sini. Nanti gue juga akan banyak lagi ngebahas dari sini. Nah kalau flam ini ada banyak halaman. Ini buku Stick Control ini adalah buku nomor 1 dari 25 buku terbaik versi majalah Modern Drummer. Jadi dia buku nomor 1-nya. Ini tentang flam dari halaman 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai 23. Jadi kalau teman-teman, gue sendiri ngerasain buku ini sangat pengaruhnya bagus. Jadi kayak kita punya kontrol tangan jadi lebih baik. Nah buku ini juga bisa digunakan, sangat bisa digunakan untuk melatih kaki. Buat teman-teman drummer yang hobi main double pedal, ini gue rasa yoi banget buat dilatih di kaki. Jadi kayak kanan itu tinggal pindahin ke kaki kanan, pindahin ke kaki kiri. Semua tulisan kanan kiri. Ini buku semua tentang rudiment. Rudiment itu apa sih? Nah, teman-teman drummer masuk ke blog gue deh. Situ gue membahas tentang rudiment. Ini semua tentang rudiment. Jadi bisa diterapin di kaki. Contoh salah satunya adalah teman-teman drummer search Dom Famularo. Dia ngelatih ini di kakinya. Dan kalau kalian lihat main drumnya dia, main double pedalnya dia, asli gokil banget gue bilang. Itu kalau dia sendiri, dia di salah satu DVD-nya kalau nggak salah, atau gue nonton di YouTube ya, gue lupa. Kayaknya kalau nggak salah di DVD-nya deh. Nah dia bilang dia melatih, misalnya dia punya sehari itu cuman punya waktu 30 menit. Nah dia melatih per nomornya itu 1 menit. Jadi dia bisa melatih 30 nomor. Terus lakukan tiap hari. Semua nggak ada yang instan gitu, perlahan-lahan gitu. Kemarin juga ada yang nanya lewat Facebook gua gitu kan. Dia nanya seperti ini, "Bang, gua kok latihan rudiment baru 5 menit udah pegel ya?" Nah, wajar sebenarnya kalau menurut gua, kalau kita belum pernah rudiment, belum pernah latihan, jarang latihan, terus kita latihan pegel. Hal ini gua rasain di waktu itu. Teman gue sempat ngajakin main bola di lapangan gede gitu kan. Terus gue ikut mereka, asli gue 10 menit ikut mereka benar-benar main bola itu berasa udah kayak mau mati. Gila, gue bilang enggak deh, gue udah nggak tahan. Tapi mereka bilang wajar man, karena lu baru pertama kali gitu loh. Coba aja sering-sering, lama-lama juga nanti sekali, 2 kali, 3 kali, 10, 20, 30, 40, 50 kali, 100 kali, 30 menit, 45 menit, mungkin udah gak secapek rasanya kayak 10 menit yang tadi.
gue rasain, yang gue udah berasa udah berasa mau mati gitu. Nah itu juga berlaku di drum. Jadi kalau menurut gue latihan terbaik adalah pelan-pelan. Misalnya jangan langsung digeber. Jadi kalau misalnya baru tahannya 1 menit, oke, 1 menit aja dulu, 1 menit selama seminggu. Nanti setelah selama seminggu 1 menit itu udah nggak capek, naikin jadi 2 menit. Udah 2 menit selama seminggu nggak capek, naikin jadi 3 menit, naikin jadi 4, 5, 6 gitu. Seperti itu aja gitu loh. Jadi bertahap aja. Kalau emang langsung diforsir, wah 15 menit rudiment, wah nggak sanggup, pelan-pelan aja kalau menurut gue. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kan nyampe juga gitu kan. Dan saran gue ketika rudiment juga jangan pernah mengejar kecepatan, karena kecepatan itu pasti akan datang sendiri gitu loh. Jadi gue gak pernah ngotot gitu, gue latihan serileks mungkin. Nah nanti kalau ketika rileksnya udah, misalnya gue latihan di tempo, gue ingat tuh double stroke gue waktu itu tempo 80 tuh mungkin segimana ya, segini kali. Nah dan gue nggak bisa naikin lagi gitu loh, gue naikin nggak bisa gitu, akhirnya maksain dan berantakan gitu. Akhirnya gue begini aja gitu, senyamannya gue. Dan kemudian itu gue lakukan tiap hari, misalnya sehari sejam itu gue bagi misalnya 10 menit 5 menit gitu kan. Lebih sering lebih baik gitu loh, ketimbang lu langsung sekali latihan 7 jam. Kalau menurut gue lebih baik 1 jam, ntar istirahat dulu, 1 jam lagi, ntar istirahat lagi, 1 jam lagi. Itu kalau menurut gue lebih baik ketimbang dihantam langsung 7 jam. Nah itu akhirnya lama-lama misalnya gue begini, tapi gue dapet relaxnya gitu. Seminggu kemudian gue udah bisa lebih. Nah ketika nanti udah mengejar yang tempo yang lebih, baru mulai fokus, pelan-pelan baru mulai dikejar kecepatan itu. Tapi tetap cara ngejarnya adalah nggak kita misalnya baru sampai baru nyamannya tempo segini, jangan dipaksain dulu gitu. Mungkin kita akan ngejalanin itu selama seminggu, nanti seminggu kemudian nambah 5 sampai akhirnya bisa cepat gitu loh. Itu kalau yang gue alamin seperti itu, karena gue pernah maksain. Jadi wah gue pakai metronom, sebenarnya kemampuan gue di 120, gue paksain 125, naik pelan-pelan sampai 160 bisa, tapi maksain tangan gue, wah gue seneng bisa sampai 160. Dan tebak dong, besoknya pas gue coba lagi, balik lagi lu ke 120. Nah itu dia, dari situ gue aduh gila, kalau kayak gini mah gue dapet sakitnya doang. Sementara gue coba cara latihan yang lain gitu, dengan santai aja, santai sampai dapet relaxnya. Kalau udah dapet relaxnya, mulai naikin dikit, mulai agak tegang, nah udah bertahan di situ sampai itu relax, baru dinaikin lagi. Nah kalau menurut gue, cara gue seperti itu. Jadi kalau kecepatan, jangan ngoyok ngejarnya, kecepatannya akan datang dengan sendirinya asal kita sabar. Dan gak mungkin prosesnya sehari gitu loh. Sabar aja gitu, selama kita relax, udah mulai dapet relaxnya, naikin dikit, udah dapet relaxnya, naikin lagi, sampai akhirnya kita nyampe ke kecepatan yang kita inginkan. Nah kalau gue sih seperti itu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu dari gue. Nantikan terus video-video dari gue yang lain. Dan salam drummer.